udah numbuhnya lama nih. Saya take profit lah. Lumayan lah, modalnya juga masih jalan lagi. Ya ambil dari sini, mau ini misalkan naik turun atau rugi, kan masih ada yang gede di yang tadinya kita pelan-pelan kumpulin. Itu proses. Nah, kadang lupa soal kata kunci proses. Saya pun juga gitu awal belajar. Kita semua nggak usah kecil hati ketika baru nyadar, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu. Itu yang mungkin agak tabu diucapin kalau berinvestasi, kenapa tahu gitu, itu kurang-kurangin aja deh. Kita optimis aja lihat ke depan. Mau kata lihat berita ada yang negatif, ada yang ini, kadang kita harus coba mulai reverse lagi. Oh, ini bisa jadi peluang nih gitu. Karena kalau aset itu naik terus, kapan belinya gitu. Iyalah, karena ya siapapun juga nggak bisa predict the future ya. Kalau misalnya memang giftnya udah bisa predict the future, dia juga nggak akan bilang sama orang-orang, dia aja gitu ya, all in di mana gitu yang dia bisa emang udah pasti gitu. Namanya juga kita juga harus bisa itu tadi melihat peluang juga. Tapi ini case. Kalau misalnya nih, Mas Rivo, ini aku agak bergeser sedikit pertanyaannya juga. Kalau misalnya kita melakukan diversifikasinya berdasarkan jangka waktu kita akan berinvestasinya gitu. Let's say misalnya aku yang segini nih, ini sebenarnya duit segini sejumlah A, ini kayaknya belum akan dipakai dulu, kita ke yang jangka panjang dulu. Ini mungkin dalam jumlah B, mungkin nggak sebanyak A, tapi bolehlah kita putar dulu, atau mungkin secara resiko nggak masalah deh kalau kena hujan atau badai gitu. Itu gimana tuh, Mas? Kalau bicara terkait dengan jangka waktu, ini menarik kita ngomong case by case. Sebenarnya yang paling masuk akal, atau mungkin aku boleh coba sedikit kemas lagi, misalkan saya tahu nih untuk tahun, mungkin misalkan saya punya pengen tahun depan jalan-jalan gitu ya, terus ini targetnya 1 tahun gitu ya, kita realistis dengan modal yang ada, ini dengan investasi berapa sih yang bisa kita cover. Kalau kita lihat aset saham gitu, mungkin setahun mungkin bisa dapat 10% ya dengan modal X gitu ya. Ya kita fokus aja dengan jangka waktu setahun itu. Tapi ya kita pelajarin selama evaluasi tiap bulan. Kalau tiap hari kan lihat berita kan capek ya. Capek banget ya. Jadinya kita berinvestasi kan harapannya uang itu bekerja untuk kita yang kerja untuk uang ini kerjanya benar gitu. Jadi micromanaging kan nggak bagus juga.